Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, MA, Zarof Richard alias ZR, sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam putusan tingkat kasasi terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Yang bersangkutan diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan pemufakatan jahat suap dan gratifikasi bersama dengan LR, pengacara Ronald Tanur, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024. Ia mengatakan pemufakatan jahat yang dilakukan ZR adalah melakukan suap bersama dengan LR untuk memuluskan putusan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menangani kasasi terhadap Ronald Tanur dan telah mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun kepada Ronald. Ia menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari keterangan LR. Pengacara Ronald Tanur itu mengaku meminta ZR agar mengupayakan Hakim Agung pada MA untuk menyatakan bahwa Ronald Tanur tidak bersalah pada putusan kasasinya. LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung dan untuk ZR diberikan fee, upah, sejumlah 1 miliar rupiah atas jasanya, kata Qohar. Kemudian, pada Oktober 2024, LR memberikan uang 5 miliar rupiah kepada ZR dengan catatan bahwa uang tersebut diperuntukkan Hakim Agung berinisial S, A, dan S yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Lalu, pada Kamis, 24 Oktober 2024, ZR ditangkap di sebuah hotel di Bali. Setelah dilakukan pemeriksaan dan menyita sejumlah barang bukti, penyidik Jampitsus Kejagung lalu menetapkan ZR sebagai tersangka pemufakatan jahat suap dan gratifikasi. Selain itu, LR selaku pengacara Ronald Tanur juga menjadi tersangka pemufakatan jahat untuk melakukan suap. Tersangka ZR disangkakan dengan Pasal 5 Ayat 1 Yungto Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tersangka LR disangkakan dengan Pasal 5 Ayat 1 Jo. Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Guna kepentingan penyidikan, ZR ditahan di Rutan Kejagung selama 20 hari ke depan, sementara LR tidak ditahan karena sudah menjalani penahanan berdasarkan kasus dugaan suap pada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Pengungkapan kasus ini merupakan kali kedua Kejagung mengungkap tersangka dugaan suap di balik dakwaan yang menjerat Ronald Tanur. Selain dugaan suap yang diterima dari kasus Ronald Tanur, Zarof Richard juga diduga berperan sebagai maklar kasus pada kasus-kasus lainnya. Hal itu terungkap dari penemuan uang tunai lebih dari 920 miliar rupiah dan emas antam seberat 51 kg di rumah Zarof Richard, di Jakarta pada Jumat, 25 Oktober 2024. Yang pasti, uang ini kami temukan, kami geledah. Kami sita di rumah ZR, ungkap Qohar. Penyidik tidak menyangka ada uang sebanyak ini di luar bayangan, tambahnya. Dari penggeledahan di kediaman ZR di Bilangan Senayan, Jakarta, penyidik menemukan barang bukti senilai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang. Rincian temuan uang tersebut, yakni sejumlah 5.725.075.075 rupiah, 74.494.427 dolar Singapura, 1.897.362 dolar Amerika Serikat, 483.320 dolar Hong Kong, dan 71.200 euro. Jika ditotal seluruhnya berjumlah sekitar 920.912.303.714 rupiah. Meski begitu Abdul Qohar mengaku belum dapat memastikan asal-usul uang tersebut. Yang bersangkutan menyatakan sebagian besar ini adalah uang dari kepengurusan perkara, ujar Qohar. Untuk pembuktian, karena salah satu pasalnya adalah gratifikasi, maka ketika uang itu lebih dari 10 juta rupiah, beban pembuktiannya ada di yang punya uang, jelasnya. Nanti akan kita buktikan uang ini berasal dari mana, lanjut Qohar. ZR yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA, ditangkap di Bali pada Kamis, 24 Oktober 2024, pukul 22 WITA. Ia diduga terlibat dalam kasus pidana korupsi dengan melakukan pemufakatan jahat melakukan suap. Pemufakatan dilakukan bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur, ujar Qohar. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya Zarof Richard sang maklar kasus kelas kakap ini, bisa menjadi jalan untuk membuka praktik jual beli vonis dalam kasus-kasus yang lain yang melibatkan institusi peradilan di negeri ini. Perkara suap terhadap 4
tersangka yang sebagaimana sudah kami sampaikan 2 hari yang lalu. Dalam perkembangannya, penyidik mengembangkan perkara dan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WITA, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZR, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur, bahwa permufakatan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap terkait dengan perkara tersebut di atas, yang saat ini sebagaimana kita lihat bersama dalam tahap kasasi dan kemarin sudah divonis. Ya, di mana saat itu Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan kasasi yang kemarin sudah kita dengar bersama putusannya. Adapun kronologis penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, ini dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada ZR. Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu ZR menyarankan uang tersebut agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Setelah LR menukarkan uang rupiah dalam bentuk uang asing, lalu LR datang ke rumah ZR di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada ZR dalam bentuk
uang asing yang jumlahnya seperti saya katakan tadi, yaitu 5 miliar. Ini kalau dikonversi menjadi mata uang rupiah. Setelah itu, uang tersebut disampaikan ZR, disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat, sebagai kapus diklat tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Dan emas batangan seberat 51 kilogram. Ini yang ada di depan. Jaksa penyidik pada Jampitsus pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah melakukan penggeledahan di rumah ZR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dan penginapan ZR di Hotel Le Mardian, Bali. Jadi dua tempat itu tanggal 24 malam dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang sebagai berikut. Yang pertama, di rumah ZR di kawasan Senayan, Jakarta, ditemukan uang dolar Singapura sebanyak 74 juta 494.427 rupiah. Maaf, Singapura, dolar Singapura. Kemudian sebanyak 1.897.362 US dollar. Kemudian sebanyak 71.200 euro. Kemudian mata uang Hong Kong 483.320 dan mata uang rupiah 5.725.075.000 rupiah. Jika dikonversi, sudah saya sampaikan tadi di depan, yaitu sekitar 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kemudian yang logam mulia, kepingan 100 gram sebanyak 449 buah, dan logam mulia emas antam kepingan 100 gram 20 buah, sehingga total logam emas jenis antam seluruhnya berjumlah 46,9 kg. Untuk barang bukti selanjutnya yang juga ditemukan di rumah terdakwa adalah satu buah dompet warna pink
12 keping emas logam mulia, 1 keping emas logam mulia yang beratnya 50 kg, 50 gram, 1 buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia, antam masing-masing 100 gram, 3 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 50 gram, 1 dompet wanita berisi 1 keping emas logam mulia PT Antam beratnya 1 kg, 1 buah plastik warna abu-abu berisi 10 keping emas masing-masing 100 gram, 3 lembar sertifikat diamond, 3 lembar kwitansi tuku emas, ya. Kemudian untuk penggeledahan di Hotel Le Méridien Bali, tempat Jet Air menginap, ditemukan 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 100 lembar, totalnya 10 juta. 1 ikat uang tunai pecahan 50.000 sebanyak 98 lembar, total 4.900.000 rupiah. 1 ikat tunai pecahan 100.000 sebanyak 33 lembar, totalnya 3.300.000. 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 19 lembar, kemudian pecahan 5.000 sebanyak 5 lembar, totalnya 1.925.000 rupiah. Kemudian juga dilakukan penyitaan beberapa barang elektronik berupa HP milik tersangka Jet Air. Setelah dilakukan pemeriksaan, pada hari ini, Jumat tanggal 25 Oktober 2023, jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 2 orang tersangka karena ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, Jet Air selaku mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka permufakatan jahat suap dan gratifikasi berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 56/F.2 /10/2024. Kemudian saudara LR selaku pengacara Ronald Tanur sebagai tersangka permufakatan jahat untuk melakukan suap berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 60/FD.2/10/2024 terhadap tersangka Jet Air tersebut dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan. Sedangkan terhadap tersangka LR dalam kasus ini tidak dilakukan penahanan karena penyidik telah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dalam kasus yang kita ketahui diduga memberikan suap pada 3 tersangka sebagaimana telah saya umumkan pada 2 hari yang lalu. Para tersangka diduga melanggar untuk Jet Air yaitu pasal 5 ayat 1, Junto pasal 15, Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, pasal 12
huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk tersangka LR dalam perkara ini melanggar pasal 5 ayat 1 junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikian press release yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian ini atau kata-kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.